Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana telah berlalu beberapa pertemuan. Ini ada 2 pertemuan yang sudah berlalu, yakni membahas hadis-hadis seputar puasa yang terdapat pada kitab Siyam, kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya ada larangan di dalam syariat Islam bagi mereka yang berpuasa pada hari-hari yang diragukan. Yani hari yang belum pasti bahwasanya itu telah masuk bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menetapkan awal bulan Ramadan yang sesuai dengan syariat sebagaimana disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian telah melihatnya, yakni hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihatnya, yakni hilal Syawal, maka berbukalah, yakni berhari raya Idul Fitri. Fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Apabila pandangan kalian terhalang, ya, mungkin ada awan sehingga kemudian tidak terlihat, faqduru lahu, maka perkirakanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan jalur yang sama atau disebut dengan hadis muttafaq alaih. Hadis ini kemudian memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama yang di dalam menentukan apakah satu Ramadan itu sudah masuk ataukah belum. Apabila kemudian kita melihat hilal dalam kondisi langit yang tidak mendung, ya, kemudian hilal terlihat, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya ketika itu telah memasuki awal bulan Ramadan. Jadi ketika misalkan tanggal 29 atau malam 30 Sya'ban, dilakukanlah pengamatan hilal. Nah, dilihatlah kemudian apakah hilal tersebut kelihatan ataukah tidak. Ya, kalau kemudian kemudian terlihat, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwasanya ketika itu telah memasuki bulan Ramadan. Adapun timbul kemudian perbedaan di antara para ulama ketika kemudian cuaca itu mendung sehingga hilal tidak terlihat karena terhalang awan atau karena sebab yang lainnya. Ya, bisa jadi memang belum memasuki bulan Ramadan, awal Ramadan. Jadi hilal atau bulan sabit mudanya itu belum terlihat. Di antara para ulama masih berpegang dengan cara ru'yatul hilal. Lalu kemudian apabila tidak melihat hilal ketika itu, ya, maka mereka menggenapkan bilangan bulan, ya, ini bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ini adalah pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, di mana ketika cuaca itu mendung atau mungkin memang tidak terlihat, maka yang dilakukan oleh mereka adalah mereka mengambil cara dengan melakukan metode hisab atau perhitungan. Ya, dengan menghitung dengan ilmu falak, ya, yang berdasarkan perbintangan dan lain sebagainya. Dan mereka menetapkan dengan cara ini. Adapun ulama yang memilih pendapat yang kedua ini, maka mereka menafsirkan hadis ini, ya,
pada lafadz faqdaru lahu atau memperkirakannya ini dengan metode hisab atau dengan menghitung. Ya. Adapun apabila kita lihat hadis ini, ya, ada hubungannya dengan hadis yang lainnya, sehingga tidak bisa kemudian dikatakan hadis ini berdiri sendiri. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, ya, dalam Sahih Muslimnya, beliau menyebutkan ada tambahan hadis yang serupa, ya, dengan tambahan lafadz yang berbeda. Yakni beliau menyebutkan maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ughmiya alaikum faqdhuru lahu 30. Ya. Apabila pandangan kalian ketika itu terhalang, ya, maka perkirakanlah 30. Ya, maksudnya di sini adalah 30 hari. Perkirakanlah 30 hari. Dan kemudian di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan ada riwayat dengan redaksi yang sedikit berbeda, yakni ada tambahan fa'akmilul iddata 30. Yakni maka sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Dan riwayat ini diperjelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maksudnya ada tambahan di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'akmilu iddata sya'ban 30. Ini yang menjelaskan maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka dengan dalil-dalil yang ada, pendapat para ulama yang memilih pendapat pertama ini adalah lebih mendekati pada kebenaran atau lebih rajih, ya, karena berdasarkan dalil, ya. Jadi perkirakan di sini maksudnya adalah dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis sebagaimana telah disebutkan, ya, yakni adalah kita menetapkan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, ya, dan apabila tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari pada bulan Sya'ban. Maka kemudian hari berikutnya, ya, setelah tanggal 30 bisa dipastikan bahwa setelahnya adalah tanggal 1 Ramadan. Ya, apabila pengamatan tanggal 29 sore, ya, atau sudah memasuki malam 30 ini tidak kelihatan, maka kemudian kita genapkan menjadi 30 hari, ya. Di sini menjelaskan bahwasannya tidak wajib bagi kita berpuasa Ramadan sebelum melihat hilal, ya, dan tidak wajib berpuasa dengan adanya keraguan. Bahkan kita sudah belajar apabila seseorang berpuasa pada hari yang diragukan maka itu termasuk perbuatan maksiat, ya. Allahu taala a'lam. Dan pengamatan di sini bermakna luas. Seseorang bisa dengan melakukan pengamatan yang langsung ataukah kemudian menggunakan alat seperti teropong dan lain sebagainya. Yang pasti harus benar-benar terlihat, ya. Inilah faedah yang kedua. Jadi harus benar-benar terlihat. Karena di situ disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu," apabila kalian telah melihatnya, ya. Adapun di dalam menentukan awal bulan Ramadan, ya, maka tidak kemudian seluruh orang ini kemudian harus melihat satu persatu, harus terlihat oleh seluruhnya, tidak, ya. Cukup kemudian qadhi, ya, atau mungkin pemerintah menunjuk beberapa orang, ya, yang dianggap thiqah, ya, lalu kemudian mereka melakukan pengamatan, ya. Apabila kemudian dari misalkan ditunjuk 5 orang itu telah melihat hilal, ya, meskipun mungkin penduduk yang lainnya tidak melihat, maka ini sudah cukup, ya. Bahkan untuk menentukan hilal Ramadan dengan persaksian satu orang saja itu sudah cukup. Insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang dia melihat hilal itu,
Namun kemudian orang yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, ya dalam hal ini pemerintah atau pemimpin atau mungkin raja, ya menunjuk, kemudian orang yang ditunjuk itu tidak melihat. Sementara ada orang yang kemudian dia bersumpah dia telah melihatnya. Namun persaksian orang tersebut ditolak, ya, maka tetap wajib bagi orang tersebut untuk berpuasa Ramadan, ya keesokan harinya, ya. Nah, hukum ini berlaku untuk dia, ya. Adapun yang lainnya maka tidak boleh kemudian dia memaksakannya, ya. Kalau dia memang yakin dia melihatnya, ya silahkan dia berpuasa karena telah wajib bagi dia. Ya. Adapun ketika seseorang ini melihat hilal 1 Syawal, ya maka hukumnya berbeda. Wajib bagi dia, ya, kalau misalkan persaksiannya dia ditolak, wajib bagi dia untuk berbuka puasa, akan tetapi dia melakukan sholat idnya bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Nah ini agak berbeda, ya. Nah sekarang bagaimana kondisinya apabila terjadi perbedaan, ya, antara negeri-negeri ini mengalami perbedaan ru'yatul hilal. Misalkan di negeri A sudah terlihat, di negeri B ternyata belum terlihat. Maka di sini para ulama khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah apabila hilal telah terlihat di negeri kaum muslimin manapun, ya, baik di timur maupun di barat, ya dimanapun ketika itu sudah terlihat, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa meskipun wilayahnya tersebut berjauhan, ya dekat atau jauh, atau dalam matlaul hilal yang sama ataupun berbeda, wajib kemudian semuanya berpuasa, ya. Ini adalah di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang masyhur. Kemudian pendapat yang kedua, yakni apabila suatu daerah tersebut saling berdekatan dan memiliki matlaul hilal atau berada pada matlaul hilal yang sama, ya maka wajib. Namun apabila dia berbeda matlaul hilalnya, ya, atau misalkan berjauhan, maka kewajiban ini tidak bisa kemudian dilakukan, ya. Harus kembali lagi kepada kebijakan masing-masing daerah, ya, dilihat apakah dia sudah nampak hilalnya atau belum, ya kalau memang berjauhan, ya. Adapun yang berdekatan mungkin seperti Arab Saudi dengan negara-negara misalkan Yaman ataupun mungkin negara yang berdekatan, ya mungkin bisa dengan Bahrain, Qatar, Kuwait dan lain sebagainya. Nah, ini apabila memang sudah terlihat diantaranya, mungkin bisa kemudian misalkan di Arab Saudi sudah terlihat, maka kemudian negara-negara yang lain mengikuti dari Arab Saudi. Adapun yang jauh maka kembali kepada matlaul hilalnya masing-masing. Wallahu taala alam. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, maka pendapat yang kedua ini secara teori ini yang lebih rajih daripada pendapat yang pertama. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga yakni dikembalikan kepada keputusan penguasa kaum muslimin pada negeri-negeri tersebut, ya. Karena kita lihat bahwasanya umat Islam sekarang terpecah-pecah, ya, ada negeri-negerinya sendiri-sendiri, tidak berada di dalam satu kepemimpinan yang sama, ya. Maka kalau seperti ini, ya kita kembalikan kepada keputusan dari pemerintah setempat. Apabila pemerintah tersebut melakukan atau memfasilitasi ru'yatul hilal, ya misalkan sudah memang difasilitasi dengan benar, ya dengan melihat hilal dengan benar, ya waktunya, ya bukan misalkan pemerintah menentukan Sya'ban ini hanya 28 hari, besoknya masuk Ramadan. Nah, maka ini tidak boleh, ya. Yang seperti ini adalah perintah yang tidak harus diikuti, ya bahkan tidak boleh, ya karena bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya.
Kecuali misalkan pemerintah memutuskan misalkan bulan Ramadan jatuh pada hari ke-30 ya, 29, ketika itu 29 Sya'ban, lalu kemudian besoknya Ramadan ya, maka kita wajib untuk mengikuti keputusan pemerintah yang mana telah melalui koridor syariat yang benar ya. Adapun perbedaan pendapat, misalkan ada yang berpendapat Ramadan belum masuk, baru besok ya. Sya'ban digenapkan 30 hari ya. Misalkan mungkin karena tidak melihat atau berpendapat dengan metode hisab ya. Maka sebaiknya yang dilakukan adalah mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah belajar bahwasanya persatuan umat Islam ya, jamaah kaum muslimin ini harus kita jaga ya. Tentu akan gak enak kalau yang misalkan ada yang orang puasa, yang sebelah sana nggak puasa, atau kampung A puasa, kampung B tidak puasa ya. Atau misalkan daerah A ini berhari raya ya, Idul Fitri, yang hari kota yang lainnya atau daerah yang lainnya ini masih berpuasa. Nah ini nggak nyaman ya. Makanya ini kemudian kita mengikuti keputusan atau ketetapan pemerintah ini dalam rangka untuk menjaga persatuan umat Islam. Dan ini ya lebih dekat kepada kebenaran dalam hal praktiknya. Sebagaimana mencocoki hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu hari di mana manusia itu berpuasa ya seluruhnya, dan Idul Fitri itu ya Yaumul Fitr ya, di mana manusia itu berbuka ya, semuanya. Jadi untuk menjaga persatuan umat ya. Adapun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwasanya ru'yah hilal itu adalah sesuatu yang disyariatkan ya. Bahkan beliau menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, ini merupakan ijma dari para ulama salaf ya. Dan beliau sebutkan yang pertama kali mengada-ngadakan metode hisab ya, ya bukan berarti metode hisab ini tidak dikenal ya di zaman dahulu ya. Para orang-orang bangsa Arab jahiliyah sudah tahu, sudah mengenal dengan hisab, namun tidak dipakai ya, tidak digunakan kemudian metode tersebut. Yang baru memunculkan metode tersebut adalah kaum Syiah Rafidhah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu kemudian dinukil dari beberapa fuqaha yang mengikuti cara tersebut ya. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Adapun kenapa kemudian alasannya tidak menghitung, tidak melakukan metode hisab, maka yang menjadi bantahan yang sangat telak, yang sangat jelas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Dari hadis yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu." Sesungguhnya umat kami ini adalah umat yang ummi ya. Ummi dalam artian buta huruf, kami tidak menulis dan juga tidak menghitung. Dan Nabi SAW disebutkan bahwasanya Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Di antara hikmahnya adalah manusia harusnya lebih bisa sadar ya apa yang keluar dari lisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Al-Quran yang diturunkan ya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui Jibril. Ini adalah wahyu, bukan karangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan tulisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu juga dengan syariat yang ada, bukan Nabi yang menghitung-hitungnya, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengada-adakannya ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
Tidaklah apa yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu semua berdasarkan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.